Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya dan Kak Azmi dan saya pribadi Syahri Hamdani. Kami akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang pelajaran IPA materi energi. Selanjutnya pembahasan pertama akan disampaikan oleh Kak Azmi Nuryadin. Silahkan Kak Azmi. Ya baik, saya ambil alih untuk materi. Jadi kami di sini akan membahas tentang energi. Energi ini merupakan sanggup tidaknya suatu benda melakukan usaha. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia yang artinya kapasitas untuk berusaha. Jadi energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya listrik dan kimia. Energi juga diartikan sebagai daya atau kekuatan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Dalam hal ini energi tidak bisa atau terkait dengan bahan lain, misalnya matahari. Energi adalah suatu yang kekal, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun, energi ini dapat diubah. Perubahan ini tidak mengubah jumlah energi secara keseluruhan. Jenis-jenis energi mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti saya akan bacakan. Jadi di sini ada jenis-jenisnya seperti energi kinetik dan energi potensial. Jadi nanti kita akan bahas secara satu persatu. Jenis-jenis energi ini sebagai berikut, yaitu makhluk tidak bisa dilepas dari energi sebagai penghasil maupun yang menerima. Berbagai jenis energi yang digunakan dalam kehidupan adalah: 1. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda akibat pengaruh gerakannya. Contohnya, ketika seseorang sedang berlari, maka posisi orang tersebut akan terus berubah setiap detiknya. Jadi tidak hanya tegak lurus, jadi akan berubah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki energi. Itu mungkin kita rasakan sehari-hari ketika kita sedang berlari. Dan selanjutnya saya akan bacakan tentang energi potensial. Energi potensial ini adalah merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terdapat pengaruh tempat atau kedudukan dan benda tersebut. Energi potensial dapat disebut juga dengan energi diam karena benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi. Jika benda tersebut bergerak, maka benda tersebut akan mengalami perubahan. Pada awalnya berasal dari energi potensial berubah menjadi energi gerak. Energi potensial ini memiliki beberapa bentuk, diantaranya energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan sebagainya. Dan mungkin kita akan lanjut ke energi panas. Energi panas muncul saat terjadi perubahan suhu benda dan menjalar dari bagian panas ke bagian dingin. Jenis energi panas dan dapat dideteksi dengan menggunakan indera ataupun dengan termometer, yaitu contohnya dari matahari. Kalau siang panas berubah suhu menjadi kedingin gitu, kalau sore itu merupakan sebuah energi panas. Lanjut ke energi kimia, Asaril. Lanjut apa? Lanjut. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke energi kimia. Energi kimia ini adalah suatu energi yang tersimpan secara kimiawi yang biasanya berubah tergantung fungsinya. Contohnya, energi kimia ini bisa ada di dalam makanan mungkin, karena makanan banyak yang mengandung kimia. Di sini contohnya makanan yang dikonsumsi menghasilkan energi kimia sebagai bekal tubuh bergerak, berpikir, dan melakukan fungsi lainnya. Berbagai sumber energi di muka bumi menghasilkan energi kimia dengan total yang berbeda. Jadi semua sumber energi di muka bumi ini semua pasti menghasilkan energi kimia, tapi dengan yang berbeda-beda. Misalnya ada nih contohnya seperti minyak bumi, batu bara, matahari, hingga baterai yang merupakan sumber energi kimia buatan. Jadi kalau baterai atau aki itu termasuk dari sumber kimia yang berasal dari buatan gitu. Untuk energi selanjutnya kita lanjut ke Kasaril, mungkin sedikit lagi Ya, bisa dibahas oleh Kasaril. Oke, Kasaril. Baik, selanjutnya itu ada energi nuklir. Energi nuklir ini terbentuk atau tersimpan di dalam atom. Jenis energi ini diperoleh dari hasil reaksi inti atom ketika partikel-partikel tinggi saling bertabrakan. Jadi energi nuklir ini dihasilkan dari reaksi inti atom. Ketika partikel-partikel dari atom ini saling bertabrakan, maka menghasilkan energi nuklir. Jadi terbentuk daripada inti atom. Kemudian selanjutnya itu ada energi listrik.
Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam atau statis dapat menimbulkan energi potensial listrik, sedangkan muatan energi listrik yang bergerak atau dinamis dapat menimbulkan arus listrik dan energi magnet. Yang selanjutnya ada energi mekanik. Dikutip dari buku Energi dan Perubahannya dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam, energi mekanik adalah total energi kinetik dan potensial gravitasi saat benda jatuh. Besarnya energi mekanik di tiap posisi benda selalu sama atau tetap. Jika benda memiliki energi potensial gravitasi maksimal pada suatu posisi, maka energi kinetiknya minimal. Demikian sebaliknya saat benda akhirnya mendarat. Baik, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Mungkin itu sudah cukup menggambarkan tentang apa itu energi. Kemudian di kesimpulannya, fungsi daripada energi yaitu untuk membantu setiap aktivitas ataupun kegiatan manusia dalam sehari-hari. Kita sudah tadi membahas energi listrik, panas, yang dimana semua energi ini erat kaitannya dengan kebutuhan kita atau kegiatan kita dalam sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Aku qouli hada astabikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.